Oke, halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Hari ini gue lagi ada di dealernya Neta yang baru saja diresmikan di kota Bandung, tepatnya di Jalanan Dago. Siapa sih yang kenal Jalanan Dago di Bandung? Itu sekarang ada dealer Neta baru, Amarta ya. Dan di sebelah gue sekarang ada mobil yang menarik lagi, karena makin di sini mobil listrik itu memang makin menarik karena benar-benar menghemat sekali bahan bakar. Ya iyalah, mobil listrik mana pakai bahan bakar, benar-benar pakai listrik full tanpa ada gas buang, itu sangat menyenangkan sekali. Ini adalah Neta X. Kenapa mobil ini menarik? Karena mobil ini dibanderol tidak sampai 500 juta rupiah. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. Gua kalau misalkan ngelihat Neta, memang beberapa kali gua nge-review mobil Neta nggak ada yang komplain sih gua sebenarnya sama Neta. Terus ini adalah Neta X ya dari Neta yang menurut gue juga oke karena harganya juga menarik. Yang tadi gue bilang ini mobil harganya tidak sampai 500 juta rupiah. Jadi Neta X dia punya dua varian untuk mobil yang X ini. Jadi ada varian Elite untuk di bawah dan ada varian Supreme untuk di paling atasnya. Dan itu harganya juga jelas berbeda ya. Harganya berbeda. Yang Elite itu dia harganya di 460 sekian jutaan. 470 sekian jutaan. Tapi kalau yang Supreme itu dia hampir menginjak 500 juta memang. Jadi kalau untuk OTR Bandung di 498 juta rupiah, dan itu belum mendapatkan potongan PPNBM. Itu PPNBM kalau nggak salah sekitar 10%. Ya tinggal dikurangin aja gitu ya. Oke, kita akan bahas mobil ini. Mobil ini menggendong baterai di 63 kWh yang bisa menempuh jarak sampai 480 kilo. Untuk di dalam kota ini mobil bener-bener aman. Ya, kita nggak usah ribet kalau di dalam kota. Tapi kalau untuk keluar kota, yes, ya harus dilihat dulu. Ya, kalau Bandung Jakarta sih menurut gue udah aman banget pakai mobil ini. Tapi kalau untuk ke kota-kota, misalkan ke Jogja, itu harus dilihat dulu di mana SPKLU terdekat pas kita berkendara ya. Terus mobil ini bisa menghasilkan tenaga. Tenaganya dia bisa sampai 161 HP dan torsinya di 210 Nm. Oke. Jadi cukup lah, kalau menurut gue cukup. Dan mobil ini tuh akomodasinya hanya 5 penumpang saja. Jadi ya memang crossover atau SUV small 5 penumpang memang sekarang lagi ngetren juga ya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas desainnya. Seperti biasa, mobil elektrik itu selalu simple, selalu nyentrik, simple banget ya. Nggak ada grill untuk lubang udara, nggak ada, karena mobilnya juga nggak pakai mesin, dia pakainya motor listrik. Tapi yang gue suka dari mobil ini bagian lampu ini. Lampu di RL-nya tebal banget. Lampu di RL-nya tebal banget, dan ini dia berguna menjadi lampu sein juga. Dan di bawah dia ada lampunya, ini semuanya sudah LED. Di bawah dia LED Pro G, dan di paling bawah dia ada ini finishingnya dia. Ini tuh sebenarnya chrome, ya betul. Ini chrome ya. Dan di tengah dia ada logo Neta, dan tidak lupa mobil ini sudah memiliki kamera 360 pastinya. Tapi katanya gue denger katanya bakal di-upgrade lagi si kamera 360-nya. Untuk bagian samping dimensinya oke lah ya, 5 penumpang lah. Udah lebih dari cukup. Dan di sini karena mobil ini tuh bergaya crossover atau SUV, meskipun small, tapi dia pasti ada over fender dengan warna hitam doff seperti ini. Ciri khas dari SUV, sampai ke belakang sana dia ada. Dan di sini untuk bagian pengecasannya ada 2. Jadi dia juga udah support fast charging juga. Dan yang pasti ini sudah ada fitur V2L. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mati listrik, masih tetap bisa main PS. Bisa jadi genset. Jadi colokin aja ke sini PS-nya ya. Bisa. Dayanya diambil dari mobil ini. Velgnya sekarang kita lihat. Velgnya gue suka karena dia tidak ditutup cover. Jadi ini benar-benar velgnya velg alloy. Benar-benar menyombongkan diri bahwa ini velgnya alloy, two tone juga, desainnya gue oke, dan ada disc brake-nya juga. Sini kita lihat ukuran velgnya, dia ring 18 inci, dibalut ban 225/60. Yes, memang kalau mobil crossover atau SUV itu harusnya bannya lebih tebal karena dia akan melindas jalan-jalan yang kurang rata. Kalau misalkan bannya tipis nggak enak. Lebih proper yang begini, yang lebih tebal. Ini spion
Spionnya dia sewarna sama bodinya juga, ada kameranya juga, ada lampu seinnya juga. Di sini memang mobil ini minim sekali dengan yang namanya chrome. Gue suka. Atasnya ada rel, sini biasa ada roof rail, dan ini roof railnya ini aluminium sepertinya. Jadi bisa dipakai, bukan plastik, bukan. Jadi benar-benar bisa dipakai karena ada beberapa mobil yang dari plastik itu gimana pakainya ya. Di sini door handle-nya ada 2, dia sewarna body juga, ada sensor untuk bagian depan, dan di bagian belakang sini roda bagian belakang itu sama banget sama yang depan, dan yang pasti mobil ini sudah dibekali 4 disc brake. Jadi aman ya. Harganya di bawah 500 juta tapi disc brake-nya ada 4 ya. Sini kalau ngelihat desain sebelah sini ini keren banget sih. Jadi meruncing gitu ke bagian belakangnya. Kayak mobil apa gitu ya. Iya nggak sih? Nah, bagian belakangnya yang tadi gue bilang ini mobil seperti mobil apa gitu ya. Ada tuh yang mirip-mirip kayak gini desainnya. Mobil Jepang lagi. Oke, kita lihat kelengkapannya di sini. Kelengkapannya dia nggak pakai shark fin ya antenanya. Biasanya ada yang pakai shark fin, kalau dia nggak. Mungkin kayaknya udah nggak terlalu musim buat dia ya. Jadi shark fin apa sih gitu kali. Sini ada upper spoiler meskipun tidak besar tapi tidak ada lubangnya. Ya, upper spoilernya tidak lebay, dan di sini ada high stop lamp, rear defogger, ada rear wipernya. Karena ada beberapa mobil elektrik itu nggak dikasih rear wiper, harus ngelap sendiri. Dan ini nih, yang paling gue suka dari mobil ini tuh di bagian stop lamp ya. Stop lamp, lampu sen di sini gue suka banget karena dia desainnya futuristik. Ini tuh dia nyala loh. Ini dia nyala. Jadi LED bar ini nyala sampai ke pinggir-pinggirannya ini nyala. Jadi kalau misalkan malam ngelihat mobil ini benar-benar cakep gitu, benar-benar futuristik. Ada logo Neta, kamera sudah jelas ada di sini karena mobil ini punya kamera 360. Di bawah juga masih tetap ada lampu. Nah, ini ada lampu juga nih di sini nih, meskipun tidak terlalu besar lampunya. Dan di sini ada beberapa sensor parkir. Oke, kita buka sekarang bagasinya. Elektrik ya? Iyalah, masa mobil elektrik tapi bagasinya nggak elektrik. Bagasi di sini karena akomodasi mobil ini hanya 5 penumpang saja, otomatis bagasi yang dia punya pasti besar dan bisa menampung koper ukuran besar juga. Dan kalau misalkan kita buka, dia masih ada penyimpanan lagi karena mobil ini tidak memiliki ban serep ya. Tapi biasanya mobil yang nggak punya ban serep itu dikasih sebagai gantinya, dia dikasih pompa ban elektrik biasanya. Sini ada portable charge. Jadi kalau misalkan beli mobil ini dapat chargernya juga, buat yang di rumah ada, atau misalkan buat yang di bawah-bawah ada ya. Terus kalau misalkan kalian belum puas dengan bagasi sebesar ini bisa kita lipat 2 kursi ini, tapi dengan syarat kalian hanya berdua saja di bagian depan ya, driver sama penumpangnya satu udah. Misalkan mau bawa barang banyak nih, suami istri, ya lipat aja. Meskipun memang tidak sampai rata lantai, tapi paling enggak mobil ini memudahkan kita untuk membawa barang. Sini juga masih dikasih power outlet 12 volt, ada lampunya juga LED. Bagusnya kalau pakai mobil Neta, nah karena dia punya memory seat, jadi begitu kita buka pintu itu langsung menyesuaikan dengan apa yang kita save pada mobil ini ya, posisi berkendaranya. Itu mengasihkan kalau menurut gua. Sekarang kita coba atur dulu posisi duduknya karena tadi gua nggak terlalu ngatur-ngatur banget sih. Nah, ya memang posisi duduknya di sini oke. Selayaknya SUV bisa kita atur juga bagian setirnya. Bisa tilt, teleskopik juga dia bisa. Setirnya ini dia bukan hanya flat bottom. Jadi yang flat itu bagian bawah dan bagian atas. Jadi 2 gitu, kayak bawa pesawat jadinya. Cuman kurang kecil aja setirnya ya. Sini juga simpel banget. Karena tidak ada kayak indikator ini itu segala macam. Jadi di sini tuh setirnya cuman ada penunjuk arah aja. Ini tuh bisa ngatur juga volume, itu bisa kita atur dari bagian sininya. Terus tuas transmisinya bukan di sini, adanya di sini. Rata-rata mobil listrik sih ya, adanya di sini. Normal aja. Jadi ada P, R, N, D. Terus di bagian dashboardnya di sini oke menurut gue ya. Kenapa? Karena mobil-mobil elektrik itu
itu minim sekali yang namanya tombol. Jadi tidak berserakan tombol di sini. Gue suka, jadi simple. Jadi semua tombol yang berantakan di sini itu masuk ke head unit yang besar ini. Kita bisa atur semua di head unit ini, dari mulai kursinya, dari mulai adasnya, lampu, energi, apapun itu bisa kita atur di sini. Buka sunroof pun bisa dari sini ya. Mau setengah, mau dibuka semua, itu bebas, terserah kalian. AC-nya pun sama. Bisa kita atur di sini. Kamera 360 juga ada di sini. Kita coba lihat kualitas kamera 360-nya seperti apa. Oke, dia ada 2D dan ada 3D yang bisa kita goyang-goyangkan ya, seperti ini. Responnya bagus, kualitasnya bagus. Oke, menurut gua udah cukup suka sama kamera 360-nya. Terus kita close lagi. Di sini juga dia ada Apple CarPlay, Android Auto juga ada ya, dan itu wireless. Ya, konektivitasnya wireless ke handphone kita. Di sini ada instrumen cluster yang tidak terlalu besar, tapi informasinya menurut gue sudah lebih dari cukup. Di sini ada informasi baterai nih, baterainya dia masih bisa melaju sampai 180 km kecepatan. Terus ada gear positionnya, suhu segala macam. Oh ya, mobil ini juga punya TPMS. Jadi kita bisa tahu tekanan ban kita. Jadi misalkan kanan berapa, kiri berapa, suhunya juga kita bisa tahu karena mobil ini punya TPMS. Itu sangat bermanfaat sekali. Wireless charging juga ada 2 buah cup holder. Sini ada penyimpanan lagi, kuncinya juga semacam ini, bundar, bulat, warna putih. Di bawah dia ada power outlet 12 volt dan ada USB slot juga, ada 2, USB A dan USB C. Dan sini ada armrest. Armrestnya gede ya, console boxnya gede. Oh ya, di sini bahan untuk dashboard dia banyak soft touch ya, jadi banyak bahan empuk. Nih empuk, bawahnya empuk, jahitannya asli warna merah juga. Joknya, wih gila, joknya sporty banget bro, serius. Jadi dia kayak jok-jok mobil balap gitu, jadi headrestnya dia fix gitu, jadi menyatu dengan joknya, jadi semi bucket seat kayak gitu, dan ada emboss netanya. Dan yang pasti joknya empuk ya, itu yang menyenangkan. Kalau buat gua pribadi ya, yang pasti joknya empuk. Jadi kita akan lebih nyaman kalau misalkan duduk di mobil ini. Itu yang penting. Airbagnya juga sampai ke jok juga ada. Terus door trimnya, tadi door trim belum kita bahas. Nah, door trimnya sini dia ada bahan empuknya juga, ada bahan soft, ada jahitan aslinya warna merah dan warna putih. Sini ada bahan seperti bludru, dan ini door handle-nya cukup besar dan ada tweeternya juga. Tweeternya tuh sampai ke belakang. Di belakang pun dia masih punya tweeter. Di bawah seperti biasa ada speaker, cup holder dan door pocket. Dan di sini ada untuk pengunci jendela dan pengunci pintu. Di sini dia sudah all auto sepertinya untuk jendelanya. Oke. Bagian atas, sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Dan di tengah sini dia ada spion, tapi sayang sekali spionnya belum auto dimming, tapi desainnya gue suka ya karena dia menggunakan mica seperti ini. Dan di tengah ada lampu baca, lampu bacanya harus di touch. Nah, jadi harus touch gini. Ada hazard juga di atas dan hazardnya tidak ditekan, bukan tombol, jadi di touch juga. Jadi di sini hampir semuanya menggunakan touchscreen ya. Oke, ini adasnya dia ada di sini. Ini kameranya di sini, ada blind spot monitoring, ada adaptive cruise control dan kawan-kawannya itu. Ada 14, kalau nggak salah ada 14 fitur adas tertanam di mobil ini. Ada sunroof, bisa kita buka dari mana? Dari sini kita bukanya karena di sini nggak ada tombolnya. Jadi kita bukanya dari sini. Nah, kalau misalkan mau dibuka ya tinggal buka aja, tekan. Kalau mau tutup ya tinggal tutup, mau setengah bisa. Jadi bukan setengah, jadi cuman belakangnya aja gitu yang terbuka. Tutup bisa. Jelas, tirainya juga bisa kita buka, bisa kita tutup juga untuk bagian tirainya. Keren kan? Keren lah menurut gua mah. Bagian belakangnya jauh lebih empuk loh. Empuk banget. Wah gila, ini sih empuk banget, nyaman. Asli. Enak bro, ini benar-benar empuk. Dan yang pasti ini lega ya. Untuk kaki gua nggak ada masalah, ini tadi bekas berkendara gua nggak ada masalah, jauh banget. Kepala juga aman banget, dan ini lantainya flat. Jadi kalau duduk di tengah juga nggak ada yang mengganggu, nggak ada gundukan nggak ada. Tapi yang gua amazed
dari mobil ini tuh empuk banget joknya. Ini nyaman sih. Headrestnya ada 3, seatbeltnya ada 3 juga. Di sini ada armrestnya juga kokoh. Ada tombolnya, kita lihat bisa ngapain dia. Oh, bisa diangkat. Oh, bisa naro handphone mungkin. Sebenarnya bukan. Ini sepertinya bisa untuk menaruh menyimpan tisu mungkin ya. Bukan handphone ya, tisu. Nah, bisa kita tutup lagi. Dan ini armrestnya juga kokoh, jadi enak, jadi nyaman. Oke, kita lihat di belakang ada apa lagi. Udah jelas ISOFIX juga. Udah jelas di sini ada fitur ISOFIX juga, jadi aman buat teman-teman yang punya baby. Di sini ada 2 buah USB slot, yang satu USB-C, yang satu USB-A. Ada kisi AC-nya juga dan ada penyimpanan juga di bagian bawahnya. Ya memang si panoramiknya nggak nyampe ke belakang sih. Ya itu aja sebenarnya. Ini juga bisa di touch untuk lampunya, hand gripnya dia retract, twitternya sampai ke belakang yang tadi gue bilang nih, terbukti kan ada twitternya. Nih, speakernya ada, twitternya juga ada tuh sampai ke belakang. Jadi yang belakang ini masih tetap bisa mendengarkan musik dengan nyaman dan mengasihkan. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua tentang mobil ini? Neta X harganya tidak nyampe 500 juta untuk yang tipe ini karena belum ada potongan juga. Ya, belum lagi dipotong diskon, apalagi sekarang mau lebaran. Biasanya diskon banyak tuh. Semua brand biasanya mengumbar diskon kalau mau lebaran. Bisa nggak dipakai mudik? Bisa kok. Bisa dipakai mudik. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang makhluk ini dari Neta. Semoga videonya bermanfaat dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.